Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang paling penting semangat, gitu ya. Saya harapkan jangan lemes-lemes dong ya, gitu. Perjuangan masih panjang. Sekarang mungkin jangan menyerah dulu ya, bahwa nggak boleh apa nyerah seperti itu. Tugas kita itu berjuang, begitu ya, berikhtiar, gitu. Sementara ketentuannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu yang terbaik itu semua. Allah yang menentukan. Kadang-kadang manusia terlampau apa ya, maunya doanya semua diijabah oleh Allah gitu dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal mungkin Allah akan kasih tahu enggak, itu nanti ada hal yang mudorot loh di belakang itu kalau saya berikan gitu. Nah itu sementara kita lagi diuji sekarang, sebagian besar dari Anda semua yang sedang kecewa, sedang sedih, kita ajak ngobrol ya dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita. Seperti biasa bersama saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai Anda yang mungkin saat ini sedang galau, sedang sedih. Hmm. Yuk kita diskusi dan kita supaya lebih memberi pengharapan di masa depan. Ya, tapi jangan-jangan sampai gan apa info yang kita sampaikan malah bikin mereka apa nelongso gitu. Karena memang tanda-tandanya ada semacam itu. Salah satunya kan ini sudah ada warning kemungkinan iparnya Presiden Jokowi, Pak Anwar Usman yang dipecat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali menjadi ketua MK loh, kalau dia gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu dimenangkan oleh Majelis Hakim ya Mbak ya. Dan tanda tandanya kuat karena ternyata tanggal 31 Januari kemarin kan ada gugatan intervensi itu dari dua pihak, yakni Profesor Denny Indrayana yang ahli hukum tata negara dari UGM dan juga TPDI ya, Tim Pengacara Demokrasi Indonesia, Petrus Silistianus ya. Itu sudah ditolak gugatan intervensinya dan artinya ya sekarang apa kasusnya tidak ada yang mengintervensi, jadi dia melenggang sendirian, tinggal bagaimana keyakinan hakim nanti. Dan itu di apa ditolaknya itu putusan selanya tanggal 31 Januari sebenarnya Mbak, tapi media baru mengungkapnya hari ini gitu. Iya, ya Mas Ersu, ini sebetulnya bukan merupakan kejutan ya. Kalau kita Nggak kaget, nggak tidak kaget. Tapi kaget. tapi kalau dikaitkan dengan bahwa kemungkinan besar Prabowo dan Gibran yang akan memenangkan Pilpres, ya semakin kuat itu peluangnya gitu ya. Ya, ini akan merupakan salah satu variabel dari desain besar begitu, memang untuk memuluskan naiknya Prabowo dan Gibran. Karena kan seperti kita ketahui di setiap pilpres seperti ini kan selalu ada sengketa pemilu, baik sengketa yang besar maupun sengketa yang Ya. sedang-sedang saja. Dan saat ini sepertinya sengketa ini akan sebetulnya akan besar, Mas Hersu, kalau melihat kecurangan yang sudah sangat masif. Dan saat ini kita tahu kalau kita membuka media sosial begitu, katakanlah itu mau itu TikTok, mau itu X atau Twitter, maupun itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu banyak sekali unggahan ya, tidak hanya ribuan, bahkan mungkin bisa dikatakan ratusan ribu, karena banyak sekali satu unggahan itu kemudian diunggah lagi, diunggah lagi, dan diunggah lagi. Dan ini unggahan ini baru dari warga masyarakat, ini belum unggahan resmi begitu ya, atau pengumuman dari masing-masing tim dari paslon yang ada, yaitu misalnya dari 01 maupun dari 03. Ini dari masyarakat yang tidak terafiliasi kemanapun, kalau saya lihat mereka murni begitu ya, ada di lapangan, kemudian mereka merekam, ada yang foto, ada yang video, kemudian mereka mengunggah dan memviralkan. Ini masih murni gerakan dari masyarakat saja sudah sebanyak itu. Nah, artinya kalau kemudian ini nanti dihimpun, dijadikan satu dan menjadi sebuah gugatan dan sengketa pemilu di MK, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang besar. Itulah makanya mungkin sudah jauh-jauh hari diantisipasi dengan adanya Pak Anwar Usman di situ sebetulnya. Tapi karena kemarin memang sesuatu yang dilakukan, yaitu dengan memuluskan jalannya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, itu demikian kontroversial, maka kemudian lewat MK dia diberhentikan dengan tidak hormat akibat diberhentikan begitu ya, akibat pelanggaran etika yang berat begitu. Nah, ini akan kembali lagi. Nah, sekarang persoalannya gugatan itu, gugatan dari Pak Anwar Usman supaya tidak dieksekusi ya keputusan di MK untuk mengangkat apa ketua baru, dan kemudian ketika dirundingkan kemudian yang naik Pak Soehartoyo, itu apakah legal ya Mas? Memang jalannya seperti itu ya. Apa gugatannya itu ke PT UN? Apakah PT UN itu memang bisa menyidangkan hasil dari MK, dan apalagi ini hasil keputusan dari MK gitu? Kan ini banyak pengamat yang mengatakan itu tidak bisa, Mas Ersu. Walaupun kan MK itu salah satu lembaga hukum yang tertinggi kan Mbak untuk hal Betul. semacam itu bersama dengan
Mahkamah Agung itu agak menurut saya agak aneh kalau kemudian pengadilan tata usaha pengadilan tinggi pengadilan tata usaha ya negeri Iya, ya gitu iya. yang membatalkan. Tapi Gibran aja bisa maju jadi calon wakil presiden itu kan lebih aneh lagi aja. Bisa apalagi cuma yang soal semacam itu. Di Indonesia terlalu banyak anomali, Mbak Agi, dan Hmm, artinya kalau kita ngomong anomali itu masih bahasa halusnya. Tapi sesungguhnya itu pelanggaran, sesungguhnya kecurangan gitu. Jadi jangan terlalu kaget kalau kemudian Petrus Celestianus juga mengingatkan itu ini kemungkinan akan memberi jalan jalan mulusnya Anwar Usman kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut nggak saya nggak kaget mendengar pernyataan itu gitu. iya, iya. Kalau seandainya kemarin gugatan gitu ya dari Almas itu disampaikan kepada MK dan kemudian dari gugatan-gugatan sebelumnya begitu yang dia bersifat open legal polisi itu biasanya dikembalikan, mereka tidak bersedia menyidangkan, tidak menerima dan kemudian langsung dikembalikan kepada DPR. Itu juga yang dikatakan oleh para ahli hukum. Sehingga mereka heran ketika itu diterima dan disidangkan dengan berbagai liku-likunya, yaitu sempat ditarik kembali, kemudian dimasukkan lagi pada hari Sabtu begitu, di mana itu sebetulnya hari libur, dan menyuruh orang di staf dari MK untuk menerima itu dan sebagainya. Nah, kemudian ketika itu akhirnya ada di sana, sekarang kembali ini dilakukan, yaitu di mana PT UN menyidangkan hasil keputusan dari MK. Nah, ini sepertinya saya rasa Mas Hersu ini merupakan salah satu jawaban kenapa IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang salah satunya juga menilai soal hukum seperti ini stagnan di 34, sementara Malaysia saja sudah bisa naik jauh-jauh ke atas begitu Mas Hersu, karena mereka juga mengalami masalah di bidang hukum tapi mereka memperbaikinya. Di Indonesia tetap seperti ini, tapi kok nggak malu dan ini tetap dijalankan begitu. Dan seperti kata Mas Hersu tadi, ada kemungkinan besar kita harus siapkan hati, begitu, siapkan juga pikiran kita yang waras ini untuk menerima kenyataan yang tidak waras, yaitu bahwa nanti ada kemungkinan besar hasil dari PT UN ini seperti yang diinginkan, seperti yang digugat oleh Anwar Usman, yaitu bahwa tidak dieksekusinya hasil keputusan dari MK dan kemudian Anwar Usman kembali naik menjadi ketua MK Ya, dan karena dibatalkan ya pengangkatan Soeharto itu dianggap betul. tidak sah gitu ya. Mhm. Hmm. Oke, jadi nggak mesti kenapa kita mesti menata hati, kita menyiapkan Anda untuk menata hati karena terlalu banyak kagetan gitu di Indonesia nanti jantungan. Karena kekagetan akan bermunculan makin makin banyak ini ke depan. Jadi jangan jangan dianggap jangan diambil hati ini kalau seperti itu. Walaupun itu tidak benar. Ya. Iya, jadi sengketa pemilu bisa saja nanti jika terjadi begitu ya, karena sekarang kecurangan itu terindikasi sangat masif begitu, dan kemudian juga dari kedua pihak baik dari 01 maupun 03 masih belum mengakui kemenangan dari Prabowo Gibran begitu, mereka masih menunggu real count dari KPU, yang dimana KPU pun saat ini juga sangat-sangat disayangkan banyak sekali tabulasinya itu yang ternyata ketahuan tidak sesuai begitu kan Mas Hersu. Jadi ini betul-betul dari tidak bisa kita dari step ke step itu melaluinya dengan sangat mulus dengan oh ya ini sudah sesuai dengan demokrasi, oh inilah yang diinginkan, ini berbiaya puluhan triliun dan kemudian hasilnya ini yang kami inginkan. Ternyata tidak bisa seperti itu. Pemilu yang berbiaya triliunan ini dengan uang rakyat ini, dengan pengorbanan rakyat yang harga beras naik tinggi, yang semua harga minyak susah didapat dan kemudian sekarang juga naik tinggi, yang kita membayar pajak sangat besar, ternyata hasilnya hanya seperti ini. Dan apa yang terjadi carut marut di KPU seperti ini ya sekarang ini kenyataan begitu. Bahkan pihak KPU sendiri mengatakan mereka mendapatkan serangan DDoS gitu ya, dari pernyataan dari salah satu petinggi IT di KPU menyatakan mendapatkan serangan itu tidak hanya satuan puluhan tapi berupa jutaan kali, bahkan katanya ratusan juta kali. Ini sempat down gitu ya, IT dari KPU sempat down, sekarang sudah bisa diakses kembali, tapi ketika diakses orang mendapati kenyataan bahwa banyak sekali tabulasi itu yang tidak benar. Seperti yang kita percakapkan ya dengan saya dengan Mas Hersu, bagaimana mungkin sebuah penghitungan di mana TPS itu tidak mungkin lebih dari 30 suara begitu yang 300. bisa
kan 300 Maksimal satu TPS 300. DPT gitu Ya, ya. ya, ya. Ya, DPT-nya 300 atau suara begitu ya menampungnya. Ternyata ada ada angka-angka di mana 02 itu yang mendapatkan 600 sekian, 700 800 sekian, bahkan sekian. Ya, 800 800 ya, ya. sekian. Betul, luar biasa sekali. Itu udah berapa DPT begitu. Belum suara dari 01 dan 03. Dan itu hanya dengan menambahkan satu angka di depan atau di belakang. Dan ketika akan diubah begitu ya, ketika akan diubah ternyata tandanya adalah X merah, tidak bisa diubah. Saya Ya. pernah membaca Mas Hersu pada sebuah jadi dari KPU begitu kan, mereka ada acara untuk mengenalkan sistem dari Sirekap itu dari KPU dan kemudian mereka yang berlatihlah dengan sistem baru itu mendapati bahwa untuk 01 dan 03 kok kalau seandainya input datanya salah itu bisa diubah, tapi yang untuk 02 kok tidak bisa diubah. Mereka mempertanyakan itu dan Ya. kemudian dari pihak pelatihnya dari KPU mengatakan, oh nanti itu akan diperbaiki sistemnya. Ternyata sampai sekarang itu sistemnya masih sama, tidak bisa diubah Ya. untuk yang 02. Ini apa gitu? Ini terstruktur kah? Masif kah? Ini disengaja kah? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Ya, mungkin bagusnya juga kita tonton lagi ya Mbak Agi. Saya yakin Ya. teman-teman juga banyak menonton, tapi nggak bagus juga kalau kita tonton lagi karena ini berdatangan nih banyak sekali kasus-kasus Banyak bermunculan. sekali. Ya, oke. DKI Jakarta, Anies Cakung 108, 108, Prabowo Prabowo 74, 74. Oke, Ganjar Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih Bang? TPS 54. 54. Ini kok catat semua nih. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawah nih. 01. 108. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini tambah 0 juga 160. Gila. Jadi salah satu ya. Ini kita cek lagi dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat. Kita akan cek lagi di web KPU. Coba lihat bagaimana jahatnya dia input. Check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya Anies sama hasilnya yaitu 70 ya. Ganjar juga 15. Prabowo 117 kok diinput 600 lebih. Luar biasa. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU. Karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Hasil foto kita 117. Ini 62. Prabowo, Ganjar itu 21. Kalau di Sirekap, apa yang direkap itu yang muncul di bawah. Nah, cocok yang ini kan cocok ke Zelensky 117, Anies itu muncul juga 117. Nah, kalau misalkan 117 ini salah, berarti bisa di sini kan aku klik kakak bisa dirubah terus disimpan. Tapi kalau ini apa nih partai kenapa langsung tidak nomor 2? Iya, kenapa dia langsung 951? Kenapa Sementara hasil yang aslinya berapa? 62. Tapi kalau diklik yang tampil berapa? Ini yang berubah karena kalau ini Ganjar dia sesuai juga 21. Cuma nomor 2 yang ini yang berubah. Baru bisa dirubah tidak? Tidak bisa, cuma bisa disilang. Coba di teks. Kalau ini kakak tidak bisa. Tidak bisa dirubah kan ya? kalau misalkan tidak disilangi, di sini kan bisa diganti, tapi ini tidak bisa, harus tetap silang. Ya, bisa dilihat lagi Jawa Timur
di Provinsi Sampang, Kecamatan Pangalengan, Penyerangan TPS 004. Bisa dilihat ya. Ini suara Bapak Anies 0, Bapak Prabowo 536 suara. Luar biasa, amazing. Oke, kita cek di C1 nya. Ternyata di C1 nya soal Bapak Anies 153 dan Bapak Prabowo cuma 82. Di input di situs KPU, Pak Aniesnya jadi 0, Pak Prabowo-nya jadi 536. Innalillah. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Jadi ini keinginan KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah, ya. Tapi suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib, settingan karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu, gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya. Demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapannya? Bawaslu menyetujui karena biar dia ngomong. Oh ya, oke. Bawaslu silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kan tadi dari awal kita kan udah sama-sama hitung DPT di TPS ini ada 200. Sebutin namanya Mbak siapa? Pertamanya Bang Susi namanya siapa? Terus dari mana? Disebutin nanti biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Luciana. Saya PTPS dari TPS 215. Tadi kita sama-sama dengan ketua KPPS dan semua anggota KPPS di 215 kita sama-sama menghitung pemilihan presiden DPT 256 hasil coblos ada 219 dan hasilnya itu yang menang paslon nomor urut 1 sebesar 118 suara dan paslon nomor 2 sebesar 73 suara dan paslon nomor urut 3 itu ada 28 suara. Jadi kita di total semua itu ada 219 dan ada satu surat suara yang tercoblos. Jadi totalnya ada 220 surat suara dan kita terima itu ada 257 suara. Jadi hasil yang Sirekap itu melampaui dari DPT yang kita sudah hitung bersama-sama ya dari awal ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya tanda tangan dan saksi semua dan ibu-ibu semua ya, warga. Jadi ada videonya nanti nanti ibu bisa lihat sendiri, bapak lihat sendiri nanti dari Sirekapnya. Boleh dilihat Pak, Ibu. Jadi kita di sini DPT-nya 256. Sedang di situ ada berapa? 500. 207. Berarti lebih satu lagi ya. Iya. 100 misalnya. Iya. Itu juga katanya semua TPS rata-rata begitu. Sengaja dilaporkan ke warga supaya menjadi bukti supaya KPPS nggak menjadi. Kita juga kan ada buktinya ya, sama-sama itu warga juga lihat kan hitungnya bareng-bareng. Namanya manual kan. Iya. Jadi kita izin nggak melanjutkan Sirekap kayaknya. Iya. Izin nggak melanjutkan. Iya. Manual aja jadi kan sama-sama semuanya. Kalau itu kan kita udah hitung dia otomatis berubah sendiri. Iya. Jadi kita hitung 118, kita tahu berubah sendiri. Kita mau ganti nggak bisa. Iya. Jadinya kita langkahnya itu apa? Manual aja. Jadi kan sama-sama hitung. Nanti hasilnya kan. Iya nanti bikin surat etika. Jadi kita tanda tangan sama anggota semua sama
Itu aja ya Pak, Ibu. Jadi kita sama-sama biar dilanjutkan lagi ya terus. Waduh, banyak banget. Diberitahukan informasi dari TPS 106 RT 012 RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input ya. Duh, mana nih? Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis 713. Ya, oke ya informasinya ya. Ini margin error ya. Kita dari TPS 106. Semua bingung nih. Begitu, demikian informasinya. Terima kasih. Ini serem sih ya, memang bukan hanya angkanya yang berubah, tapi kalau angkanya berubah itu mungkin kita bisa nganggap oke mungkin salah input. Tapi kalau pertanyaan kalau salah input kok banyak banget. Tapi yang kedua, kok bisa ada yang belum diinput tapi sudah muncul angkanya, kan gitu kan? Saya baca penjelasan dari KPU, mereka salah baca data kata kata petugas di KPU itu, komisioner KPU. Nah, tapi kalau kita baca salah data kok sekian banyak, kan itu kan sistemnya angka-angkanya ditulis dengan seperti huruf apa sih? Huruf yang bisa dibaca oleh komputer gitu loh, Mbak. Digital, iya. Oh, digital. Ya, huruf digital. Tapi kok salahnya begitu banyak, dan tadi itu kalau yang pertama kalau dia salah kenapa kemudian belum dikunci tapi udah nggak bisa diubah gitu. Yang kedua yang lebih parah lagi yang tadi saya sebut, belum di rekapnya pun belum selesai tapi sudah ada inputnya di KPU, itu kan ngaco banget kan gitu ya. Iya betul sekali Mas Yesu. Itulah yang terjadi begitu. Dan saya sampai capek membacanya ketika melihatnya itu kan. Banyaknya ya. Banyaknya, dan mereka tidak hanya memfoto tapi juga memvideokan. Ada yang 1 menit, 2 menit, ada yang sampai 6 menit begitu kan Mas Yesu. Saking ingin detailnya. Dan banyak juga dari pemirsa begitu ya, sama-sama penonton, netizen begitu, rakyat lah biasa seperti kita, itu yang ingin membuktikan. Itu yang diunggah-unggah benar nggak sih seperti itu, sehingga akhirnya membuktikan dengan membuka website dari KPU, terus kemudian mengambil secara acak, misalnya seperti yang di Lampung misalnya ya. Ini asli aneh banget ini KPU nih. Nih, lihat ya. Ini rame gara-gara ada yang nge-tweet ini nih. Ya. Nge-tweet ini. Nah. Lihat ya. Ini segini. Terus ini nih. Lihat. Website KPU dapat gue milih from C1 sama hasil rekap KPU beda 177 ke 677 suara 02. Nih, tolong cek ya, kita bantu cek ya. Nih, lihat. Untuk tali. Nih, untuk TPS yang di mana nih? Coba nih, teman-teman ikut ya. Lampung, Kota Bandar Lampung, Kemiling Raya, TPS 14. Nih, gue udah buka di sini. Nih. TPS 14 ya. Nih lihat di atas Pilpres Lampung, Kota Bandar Lampung, Kemiling Raya, TPS, kita pilih yang di bawah, nomor 14. Coba kita lihat nih. Jumlah pengguna hak pilih nih DPT-nya, di sini, ini 236, yang pengguna hak pilihnya, DPTB-nya 5, terus pengguna dalam yang tambahan, yang khusus ya, DPK 1, total 247. Oke, sekarang, perolehan suara, nih lihat. 52, 67, 10. Nah, lu lihat nih. Nih, 52, 6, 7, 7, 10. Gimana bisa ini DPT total yang kepake 242, yang milih 242. Ini aja, ini 677. Gimana bisa? Buat 02. Nih, total suara sah dan tidak sah. Sini. Totalnya 242, yang sah 239, yang tidak sahnya 3. 242. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil fotonya. Lihat kan? Di sini Anies 52. Ini 177. Ini gimana sih angka 1 dikenal apa ya? Ditandain sebagai 677 tiba-tiba. 177 jadi 677. Kita balikin lagi. Lihat. Tuh, jadi 677. Kayak mana ini? Kayak mana? Terus
kita diminta percaya nih, kayak gini. Lihat ya. Nih, lihat. Total yang di sini, Prabowo itu dapat berapa nih? 968, 80%. Terus kita cek nih, 968 ini dapat dari mana? Logikanya, ya, nih lihat nih teman-teman ya. Nih, 968. 968 tambah, ya, kalau ini totalnya adalah 126, 165, 677. Lah kan DPT-nya aja cuma 200, nggak nyampe 300 tadi. Harusnya sistem ini bisa ngenalin. Kalau misalkan, logika sederhananya aja, kalau misalkan jumlahnya yang DPT, jumlah yang ada di total sini lebih besar dari DPT, itu harusnya error. Nggak boleh 100% kayak gini. Ngerti nggak sih? Ini aneh loh. Nah, untuk pembanding, biar gue nggak salah-salah, gue masuk ke kawal pemilu. Ya, di kawal pemilu, kita coba nyari daerah yang sama. Oke, daerah yang sama itu di mana tadi? Lampung. Oke, Lampung. Mana sih? Oh iya, nih, Lampung. Bandar Lampung, Kemiling Raya. Kita cari TPS 14. Nah, nih, ingat kan angkanya tadi, yang 677 tadi? Ini ada benar di sini. Jadi sistemnya kawal pemilu ini lebih bagus daripada sistemnya si KPU. Nih, ini bener nih, 52, 177, 10. Ini 283 nih bener. Lah, ini lihat, scan-nya sama. Tuh, hasil scan-nya. 52, 177. Jadi, engine-nya, jadi di sini tuh kayaknya mereka nih pakai machine learning nih. Machine learning supaya ngebaca tulisan tangan yang ada di sini menjadi digital. Jadi yang masuk ke rekapnya tadi. Cuma sistemnya kawal pemilu lebih bagus dibandingin dengan sistemnya KPU. Gimana bisa angka 1 jadi tuh. Nih, gimana caranya? 177 jadi 677. Ada yang bisa jelasin gak nih orang KPU? Begitu dia melihat, begitu juga yang di daerah lain dia melihat, oh iya benar ternyata apa yang dikatakan itu, begitu Mas Hersu. Dan ketika dibandingkan dengan foto dari C1 yang asli begitu, ternyata ya memang beda Mas Hersu begitu. Jadi ini siapa ya yang menginput begitu? Kan di situ juga kita tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah ada kemudian semacam tanda di situ. Biasanya kan kalau admin gitu, adminnya oleh siapa, admin 1, 2, 3 di KPU itu ada berapa sehingga akan ketahuan ada jejaknya, ini siapa yang menginput dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah bisa ditelusur dari situ, tapi sejauh ini kita tahunya ya hanya KPU saja, admin dari KPU yang melakukan itu gitu. Kalau seandainya terjadi begitu banyak salah data atau salah tabulasi seperti itu, apakah sudah di semua admin KPU memang memiliki memang memiliki tugas untuk menyalahkan seperti itu? Tapi kenapa juga saya melihat dari 01 tidak ada misalnya ya angka 81, kemudian ditambahi belakangnya 811, katakan demikian, sehingga menjadi 811. Saya belum menemui sejauh ini Mas Hersu. Begitu juga dengan yang 03 ada angka sekian puluh begitu ya, dihilangkan 1 jadi hanya 9 gitu. Jadi ini memang sebagian besar ini korbannya adalah 01 dan 03. Jadi saya rasa juga wajar kalau seandainya Pak Ganjar juga menanyakan begitu ya, bahwa percaya suara saya hanya segitu gitu. Percaya. Dia sampai 2 kali menanyakan itu karena memang selain digembosi di lapangan sejak dari sebelum adanya pencoblosan begitu, bahkan after pencoblosan sesudahnya pun juga ternyata suaranya itu bisa dipangkas. Nah, ini kenapa begitu Mas Hersu ya? Kalau kita melihat memang penggelembungan ini sebagian besar hanya terjadi di 02, artinya apakah ini memang terstruktur? Kalau terstruktur artinya ada peran dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena namanya juga terstruktur. Terstruktur artinya ada perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau seandainya tidak terstruktur, kenapa demikian masif? Begitu kan? Dan demikian sistematis. Dan masih banyak lagi loh Mas Hersu video-video yang bukan mengenai Sirekap di KPU, tapi seperti misalnya ada petugas dari misalnya yang viral nih ya, salah satunya petugas dari TPPS yang diminta untuk mendampingi ibu-ibu yang sudah sepuh, kan biasanya tidak didampingi oleh keluarganya sendiri, apalagi mereka yang mohon maaf buta huruf begitu, tidak didampingi keluarganya sendiri, tapi memang dari petugas dari KPPS itu yang kemudian mendampingi di bilik pencoblosan. Tetangga saya juga ada orang tua yang memang sudah di kursi roda, dan ini petugasnya datang ke rumah Mas Hersu dan didampingi oleh dia gitu. Nah, ini yang sempat
direkam adalah seorang ibu atau nenek-nenek begitu ya, yang kemudian ketika ditanyakan memilih siapa, dia mengatakan memilih Anies. Nah ini Anies Mbak begitu ya yang ada di tengah, dan dia kemudian mencoblos Mbak dua yang ada di tengah. Apa kaki? Anies. Iya. Mon Anies Ria re, ya re, cumbut Anies re. Yud. Yud bagajo. Cumbut. Nah ini kemudian kenapa malah justru itu juga divideokan dan diviralkan seolah-olah sebagai salah satu selebrasi kegembiraan begitu. Ini kan sesuatu yang abnormal gitu ya Mas Yersu dalam kehidupan kita bermasyarakat saat ini begitu sangat menyakiti hati dan kemudian ada pihak yang tertawa di baliknya. Kita sampai ke tahap seperti itu begitu masyarakat kita gitu. Ini apa ya? Ini apa ajaran sehingga kita sampai bisa setega itu, kita bisa sampai serendah itu, bisa sampai ke tidak malu seperti itu. Ya, saya belum pernah mengalami situasi yang seperti ini sepanjang reformasi ya. Saya kira ini mungkin baru pertama kali ya. Ini betul-betul ini adalah kecurangan yang betul-betul tidak tahu malu ya. Iya Mas Yersu. Sama, saya juga dari sejak dari sejak mungkin saya tahu pencoblosan atau pilpres seperti ini di masa Pak Harto dulu ya. Kalau yang saya masih ingat itu ketika saya SMA tahun 80-an begitu, ikut-ikut kampanye begitu dulu di Jogja begitu, tapi tidak ikut nyoblos pada saat itu. Nah, sesudah kemudian sampai sesudahnya sampai dengan saat ini, saya juga tidak mendapati yang sampai seburuk ini begitu ya, seburuk ini, sebrutal ini begitu. Dan saya rasa Mas Yersu, walaupun dan juga sahabat of the record, saya rasa ini kita terancam pembelahan kembali ya kalau situasinya seperti ini. Bukan kalau sebelumnya pembelahan itu kita diobok-obok itu soal religi, soal agama, terus kemudian soal kadrun, soal apa dan sebagainya. Sekarang yang namanya kadrun atau yang satunya namanya apa ya? Saya lupa, kodok begitu misalnya, itu saya rasa sudah tidak ada lagi begitu, tapi kita mengalami pembelahan yang lain lagi. Kita mengalami pembelahan antara yang etik dan non etik begitu kurang lebih sekarang. Mereka yang beradab dan tidak beradab, mereka yang masih dengan hati dan mereka yang brutal begitu. Dan sayangnya ajaran-ajaran brutalisme seperti itu sekarang ini kok juga hinggap kepada masyarakat bawah. Ya, sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak ini ya, tetap ketahuan. Kalau foto masih bisa diutak-atik. Tapi orangnya diganti nggak itu? Ya ganti. Ini kita ganti, nanti kita akan bikin berita acara. Semuanya. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwudan Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum Semuanya itu dapat terima suara, kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak nanti dikembalikan. Enggak Mas, bukan Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Belum nyoblos, tapi sudah ada ini. Kecurangan nih. Nih. Nomor 2 siapa nih? Nih. Begitu, karena memang sudah dicekoki. Nah, masyarakat kalau setidaknya sebuah peradaban begitu Mas Yersu. Kalau seandainya kita tidak bisa menulis itu masih tidak apa-apa. Kita tidak bisa membaca, kita tidak apa-apa. Toh banyak sekali tanda-tanda di sekeliling kita, tanda-tanda alam yang masih bisa kita baca kalau kita menginginkan tanda-tanda sesuatu begitu. Tapi begitu kita sudah masuk ke wilayah etika dan kemudian kita tidak mempedulikan etika lagi seperti itu ya Mas Yersu, kita tertawa di tempat yang salah di saat yang salah dan mentertawakan pihak yang salah, dan juga kita merasa bangga ketika kita melakukan bisa meliciki pihak yang lain, melakukan sebesar-besarnya kecurangan kepada pihak lain, dan kita merasa kemenangan itu sah begitu ya, apapun bisa dilakukan. Saya rasa itu kita sudah masuk ke dalam jurang
kita sudah keluar dari masyarakat yang beradab. Kita bisa dikatakan biadab kalau yang seperti itu, Mas Ersu. Walaupun kita tidak membunuh, tapi kita membunuh hati, kita membunuh etika, kita membunuh pertemanan, kita membunuh peradaban manusia yang seharusnya tuh indah begitu. Kita nanti kan ditakdirkan itu fitri, kita lahir suci dan sebagainya, tapi kita dicekoki dengan pikiran-pikiran yang busuk tidak apa-apa, curang tidak apa-apa, seperti itu, tetaplah berbangga dengan kecuranganmu. Ini apa ya, yang seperti itu. Dan konyolnya itu terjadi di era pemerintahan seorang sipil yang tadinya itu dianggap simbol demokrasi gitu ya kan tadinya dengan Jokowi menjadi presiden itu kan sebagai orang kampung jauh dari bukan kalangan dari elit penguasa begitu itu kan orang anggap ini loh ini mungkin semacam Indonesian Dream gitu bukan siapa saja bisa jadi presiden dan sebagainya begitu kan kira-kira dulu orang mikirnya seperti itu kan biasanya sirkulasi kekuasaan itu berada di kalangan elit saja ini muncul suatu figur yang berasal dari rakyat kelas bawah bahkan kita sebut gitu ya Pak Jokowi dan kemudian tapi ternyata ketika dia jadi presiden dia yang merusak demokrasi ini betul-betul kan dan dia benar-benar nggak terbayang ya kita bisa sampai seperti ini terjadi gitu. Kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada peristiwa seperti ini di saat ini gitu loh. Ketika Indonesia harusnya memasuki demokrasi yang sudah matang gitu dan konyolnya ini yang perbuatan yang disebut tadi apa tadi biadab ya Mbak ya itu tadi ya itu dilulukan juga oleh orang-orang yang ada di seputarnya begitu. Ini kan kita lihat mereka meskipun baru quick count kan mereka sudah euforia ya sudah merayakan begitu. Sudah mengklaim kemenangan gitu. Tapi katakanlah memang betul mereka menang. Tapi menang dengan cara curang itu kalau saya nggak punya muka saya untuk muncul di depan publik seperti itu. Iya betul Mas Ersu. Bahkan ketika kita meminta maaf kepada orang yang kita tidak dengan sengaja, kalau ini disengaja ya, ini tidak dengan sengaja kita berbuat salah dan kemudian kita menyadari ketika orang itu belum betul-betul ikhlas menampakkan wajahnya dengan ikhlas, dia pergi dengan masih ngedumel, saya akan kejar orang itu begitu dan meminta maaf sekali lagi, meminta maaf lagi, kecuali kemudian dia marah, dia mengusir saya akan pergi begitu. Tapi artinya permintaan maaf dan keikhlasan orang untuk memaafkan kita, even itu kita tidak sengaja itu sangat penting sekali untuk kita melanjutkan hidup gitu, untuk kita tetap tegak kepala kita. Kalau seandainya kita merasa bersalah, rasanya tidak bisa tegak itu, kita tidak bisa muncul di hadapan orang-orang dengan tertawa, apalagi dengan senyuman, apalagi kemudian kita dengan dengan kekuasaan kita, dengan baju kuasa kita begitu. Tapi ini kok sepertinya malah justru itu yang dituju begitu, itulah targetnya gitu. Nah, seperti sekarang ini dilakukan juga oleh Pak Presiden Jokowi adalah dengan mengatakan hari ini beliau kan datang ke sebuah acara event expo mobil begitu Mas Ersu di Kemayoran Jakarta, dan kemudian ketika ditanya ya dia mengatakan bahwa jangan teriak-teriak begitu, jangan teriak-teriak lagi, kita tahu semuanya sudah dibuat dengan sedemikian baik begitu ya, ada MK, kemudian ada KPU, ada Bawaslu, dan kemudian semuanya sudah terstruktur dengan baik sampai ke bawah, ada petugas KPPS apa yang semuanya sudah terlatih dan sebagainya, semuanya adil, transparan, bersih. Kalau seandainya memang ternyata masih ada kecurangan, ya silakan dilaporkan ke Bawaslu, silakan dilaporkan ke MK. Guys, ada yang mau lihat kecurangan, salah satu kecurangan pemilu nggak? Yang mungkin kalian belum tahu. Kita lihat ya. Kalian coba buka website cekdptonline.kpu.go.id, terus di bagian nick, kalian isi coba. Angka 3201112. Nah, lihat nih. Angka 0 semua nih, angka 0 semua. Tania Widya Stuti. Posnya, ini ada dia datanya nih. Coba dikira-kira aja, ada nggak ya nick yang 0 semua? Coba kita pakai angka 2. Nah ini ada juga nih, angka 2. Cynthia Selfie, ini siapa ini? Lokasinya di Kutai Kartanegara. Oke, kita cari lagi yang lain. Nah, ini 44 juga ada Jumiati. Ayo, coba teman-teman bisa cross-check sendiri di website Cek DPT. Ini gimana KPU ini? KPU gimana ini jadi kabarnya, infonya?
555 tuh. Ini 55 juga ada. Sama di Kutai Kartanegara. Ini gua mau nanya ke KPU ini gimana nih jadinya ini. Ini banyak loh data-data yang nggak jelas nicknya. Ini buat apa gitu loh. Dan siapa orang-orang ini? Apakah orangnya ada atau gimana? Soalnya mana ada nick 55 semua, 44 semua. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ ada problem ya. Nah, oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sudah mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis, sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya apa? Publik mengetahui terus menerus sampai batas akhir dalam arti formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download. Sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap. Tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis
di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Begitu Iya, kata. iya, iya, Ini kan iya. sangat standar Ya, gitu. dan kok bisa ngomong seperti itu gitu ya? Di mana ya nuraninya ya? Kan karena maksud saya gitu, kita bisa ngibul, bisa berbohong pada orang lain, tapi kita tidak pernah bisa berbohong pada diri sendiri. Tapi kalau orang yang terus berulang-ulang selalu berbohong, dia sendiri mungkin percaya dengan kebohongannya itu sendiri. Memang hatinya udah ini kalau menggunakan konsep agama, ini hatinya itu udah buram, tertutup ya, udah warnanya udah buram, udah hitam gitu ya. Jadi tertutup lah kebenaran dari dirinya itu. Mudah-mudahan saja mendapat hidayah lah begitu ya, kita doanya gitu. Dan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa dia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran, tadi malam sudah ketemu. Kok bisa ya dia kalau kepada Pak Prabowo mungkin karena orang lain, tapi ke anak sendiri itu nilai apa yang dia tanamkan kepada keluarga, nilai apa? Itu yang saya nggak habis pikir gitu. Betul sekali Mas Hersu. Bahkan kalau seandainya kita melihat banyak sekali ya, misalnya pemimpin gitu yang betul-betul adil, ini kan kisah-kisah dari sejarah di masa lalu begitu. Bahkan dia tidak memberikan anaknya untuk berkontestasi selama ayahmu masih menjabat. Setelah saya turun, setelah saya tidak menjabat lagi silahkan gitu. Tapi selama saya masih menjabat maka tidak bisa. Nah sekarang kita bisa melihat, walaupun itu peraturannya tidak ada di Indonesia, tapi saya rasa itu ada di etika gitu Mas Hersu. Apalagi kemunculannya dengan mengubah undang-undang, dan kemudian yang mengubah adalah memang pihak atau lembaga atau institusi seperti MK yang sebetulnya tidak berhak untuk mengubah. Seharusnya dikembalikan kepada DPR yang membuat undang-undang tersebut. Jadi ini kan sudah ada beberapa titik, beberapa fase itu yang memang sudah menyalahi hal yang seharusnya menyalahi secara hukum. Kalau seandainya kita mau jernih berpikir begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang juga deklarasi semalam yang dilakukan di Istora oleh Pak Prabowo dan juga dilakukan oleh Gibran itu sepertinya enteng saja begitu ya Mas Hersu. Enteng, seperti tidak ada kejadian, tidak ada hal yang memalukan, walaupun misalnya dari media-media mengatakan, salah satunya kemarin saya lihat bocor halus dari Tempo itu keluar pada kemarin dan katanya hari Sabtu besok mereka tidak akan rilis begitu ya. Dan apa yang saya cermati isinya adalah bahwa angka 58% yang diraih oleh Prabowo Gibran itu memang sudah diketahui dari beberapa hari sebelumnya. Jadi angka itu memang sudah dipatok sebelumnya. Dipatok oleh siapa dan dipatok atas apa, landasannya apa, begitu kan pertanyaan selanjutnya. Dan kemudian di Istora itu sudah disewa katanya berdasarkan penelusuran dari Tempo 2 hari sebelum tanggal 14 itu, yang artinya memang sudah dipersiapkan kemenangan itu, yakin betul sebelum pencoblosan itu dimulai. Nah ini juga apa ya Mas Hersu, kalau secara etika kita tahulah ini memang ada kecurangan di situ, memang ada permainan di situ, dan kemudian juga tidak peduli bahwa kalau ini nantinya terbuka dan telanjang. Ya, jadi makanya kita sebut itu bukan lagi dirty food, bukan kotor, tapi dirty mind. Ya, jadi sudah otaknya memang kotor sejak awal kan gitu ya. Mata hatinya udah tertutup juga, otaknya kotor, mata hatinya tertutup kan begitu. Iya. Dan kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini, saya tidak membayangkan, oke lah, sepertinya ini kalau ya seperti yang sudah terjadi pada tahun 2014-2019 Mas Hersu, ini sepertinya ya it is what it is gitu ya. Apa yang terjadi ya udah ini akan seperti ini, begitu sulit. Walaupun begitu banyak dari Timnas Amin misalnya, kemudian dari TPN, mereka masih terus menghitung karena mereka juga sudah menyiapkan infrastruktur penghitungan sendiri, saksi-saksi sendiri, para relawan sendiri sampai ke bawah, apalagi seperti PDIP begitu ya, yang mereka memang jumlahnya sangat besar gitu, dan kemudian mereka sampai ke kecamatan, sampai ke desa apa dan sebagainya begitu. Tapi saya rasa ini jalannya akan amat sangat terjal, yaitu karena dari hukum pun dari lembaga-lembaga yang kemudian nanti akan melihat bagaimana kecurangan ini, akan menilai, akan menyidangkan, itu juga sudah di tangan mereka begitu. Nah ini apa yang akan terjadi sesudah pemerintahan nanti ini berjalan begitu loh Mas Hersu. Ini yang kita sekarang harus lihat kan, apakah kalau yang dikatakan dari hasil pidato Pak Jokowi tadi malam, Pak Prabowo tadi malam, iya Pak Prabowo mengatakan bahwa dia akan merangkul semuanya. Dan kemudian Gibran juga mengatakan akan sowan kepada 01 dan 03, dia akan segera mencari waktunya begitu. Padahal dari 01, 03 sampai sekarang mereka masih berkutat dengan mereka masih menunggu real count dari KPU yaitu 35 hari.
Hasto juga mengatakan dia siap menjadi oposisi. PDIP sudah siap menjadi oposisi dan hari ini pada hari Kamis ini mereka melakukan rapat di high end seperti biasa begitu ya. Biasanya hari Rabu. Ini hari Kamis sesudah pencoblosan dan mungkin untuk menguatkan juga mereka untuk menjadi oposisi. Karena dari Hasto yang mengatakan bahwa dia akan membentuk tim khusus, mengajak 03 membentuk tim khusus untuk mencermati dan menyusun kecurangan-kecurangan yang sekarang ini terjadi, melakukan investigasi terhadap itu. Begitu juga dengan Pak Andika Perkasa, dia mengatakan bahwa dia membuka begitu Mas Ersu bahwa ternyata tim hukum dari TPN selama ini sudah bertemu dengan tim hukum dari 03, tapi itu secara tidak formal. Tapi mereka bertemu dan kemudian pimpinan dari 03 dan 01 begitu ternyata mereka juga sudah saling bertemu, tapi itu tidak formal begitu. Jadi bukan pertemuan. Biasanya kalau formal mereka woro-woro kepada media dan sesudahnya mereka melakukan jumpa pers. Tapi pertemuan-pertemuan ini mereka akhirnya mengaku bahwa sudah dilakukan selama ini karena adanya berbagai indikasi kecurangan dan keduanya itu ada di bawah tekanan. Jadi mereka melakukan pertemuan, tapi pertemuan itu tidak dibuka. Nah sekarang bisa jadi ini ada jalan menuju keformalan kalau mengikuti apa yang dikatakan Hasto mengajak 03. Ini tinggal Hasto mengajak 01. Tinggal 01 disambutannya seperti apa begitu. Yes. Oke, saya kira ya kita bukan mau menebar pesimisme ya begitu. Terus saya kira yang mau mengawal untuk perolehan suara itu silakan terus dikawal. Tapi mesti kita ingatkan sekali lagi bahwa kecurangan di TPS itu adalah bentuk yang paling akhir. Tapi desain skenario-nya itu dan tahapan-tahapannya itu sudah sejak lama dipersiapkan yang kemarin kita singgung ya. Mulai dari soal penundaan pilkada, kemudian penempatan para pejabat kepala daerah yang sampai ratusan orang, kemudian banyak hal lah pokoknya semua udah disiapkan infrastrukturnya ya hasilnya seperti sekarang. Jadi kalau bukan berarti kemudian kita minta teman-teman tidak terus berjuang, terutama tim hukum dari paslon 01 dan 03 terus berjuang, tetapi kita mesti tahu medan pertempuran yang kita hadapi saat ini gitu ya Mbak Agi. Ya Mas Ersu, dan kita juga masih akan melihat apakah betul karena Anies juga berjanji ini dari 01 mengatakan bahwa jangan khawatir, akan tetap di jalan perubahan dan meminta pendukungnya untuk terus berjuang untuk perubahan walaupun dia ada di luar begitu. Nah, ini artinya dia sedikit banyak menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi malam bahwa dia akan merangkul. Merangkul ini artinya kalau dari yang sudah-sudah Pak Jokowi juga menggunakan kata merangkul itu tadi dulu, yaitu merawari mereka untuk masuk ke dalam kabinet. Nah, apakah mereka bersedia begitu Mas Ersu sehingga oposisi menjadi lemah tentu saja? Ya. Apakah akan timbul tenggelam kalau gitu menggunakan kata kalau waktu itu kan timbul tenggelam. Tapi kalau berubah, iya bisa dong berubah dari 01 jadi 02. Nah, itu jangan sampai terjadi ya semacam itu. Gini Mbak Agi ya. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi besok. Tetap semangat ya. Terus memperbaiki Indonesia ini karena Indonesia adalah milik kita semua, bukan milik keluarga Jokowi saja. Saya Ersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap optimis dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.